materi untuk sebagai bahan diskusi pada hari ini. Saya akan menjelaskan berkaitan dengan institusi dan pembangunan. Institusi dan pembangunan merupakan dua hal yang berbeda, di mana institusi berkaitan dengan lembaga, sebuah organisasi yang di dalamnya terdapat norma ataupun prosedur-prosedur di dalam sebuah organisasi. Sedangkan pembangunan itu sendiri, bagaimana pada pertemuan sebelumnya, memiliki makna yakni satu perubahan dari kondisi satu ke kondisi yang lain. Boleh kita maknai bahwa sebuah pembangunan bisa jadi berbentuk progresif atau berbentuk regresif. Institusi dan pembangunan sangat erat kaitannya, berkaitan dengan upaya yang dilakukan oleh pemerintah untuk memahami bagaimana proses kebijakan-kebijakan yang diproduksi oleh pemerintah guna merubah satu kondisi ke kondisi yang dianggap lebih baik daripada sebelumnya. Institusi dan pembangunan saya jelaskan sebagaimana bahwa Indonesia dengan negara Amerika yang memiliki sebuah perbedaan dalam latar belakang ideologi, kondisi situasi, baik itu politik, ekonomi, perubahan aturan, ataupun yang lainnya. Sehingga bicara tentang institusi dalam hal ini bisa kita maknai bahwa organisasi sektor publik yakni negara bagaimana di dalam membuat aturan-aturan yang sebagai batasan di dalam melakukan aktivitas yang ada di negara. Amerika sebagai negara yang secara resources dibanding negara Indonesia memiliki satu perbedaan yang cukup erat, di mana Indonesia sebagai negara yang memiliki institusi, aturan, norma, dan juga negara yang memiliki latar belakang sumber daya alam yang cukup kaya. Sedangkan Amerika sendiri, negara yang secara institusi cukup kuat, sampai pada tataran kebijakan di Amerika sering berkaitan erat dengan situasi dan kondisi bagi negara Indonesia ataupun negara-negara sedang berkembang. Saya mengutip bukunya Richard Pett, "A nation is poor not because it's poor, but because the poor institution." Yang memiliki makna bahwa sebuah negara itu miskin bukan karena kemiskinan ataupun resources yang dimiliki, akan tetapi karena institusinya yang miskin. Kita bisa pahami bahwa institusi itu regulasi. Tahun-tahun ini kalau kita melihat bagaimana konteks politik yang terlihat bahwa Indonesia sebagai negara hukum yang menganut negara Anglo-Saxon ataupun sistem kontinental
semua produk hukum mengarah pada rezim-rezim yang berkuasa. Sehingga ketika di dalam kebijakannya senantiasa merugikan bagi rakyat, memiliki dampak negatif, tingkat korupsinya tinggi, pembangunan yang senjang, dan bahkan hari ini kalau kita lihat kemiskinan yang cukup tinggi, inflasi, dan juga berbagai muncul persoalan-persoalan baik itu sosial, ekonomi, ataupun politik. Maka ketika kita lihat definisi sebagaimana tadi, kita bisa melihat dan memahami bagaimana situasi kondisi hari ini berkaitan dengan studi pembangunan. Semisal contoh, bicara ekonomi pembangunan di Indonesia, di mana kita sebagai negara yang cukup luas, kepulauan, memiliki transisi pada era industrialisasi, tapi per bulan Juni dan Juli, angka pemecatan atau pengangguran atau peningkatan PHK bagi karyawan di Indonesia mencapai 42.000. Artinya, pemerintah tidak mampu membuat suatu kebijakan yang memberikan protektif terhadap rakyat, memberikan perlindungan pada kaum buruh, sehingga senantiasa buruh itu mudah melakukan rekrutmen pekerjaan dan juga mudah untuk mendapatkan kebijakan pemutusan kerja sepihak oleh perusahaan. Persoalan-persoalan itu kalau kita pandang tidak hanya sekedar PHK, tapi bagaimana persoalan itu menjadi problem bagi pemerintah berkaitan dengan kebijakan sektor publik dalam hal tenaga kerja. Oleh karena itu, ketika hari ini pemerintah memberlakukan kebijakan tentang outsourcing, lebih mudah bagi perusahaan untuk memberikan kebijakan atas PHK sepihak bagi karyawan yang didorong dengan permintaan lapangan pekerjaan bagi masyarakat yang cukup tinggi, sedangkan perusahaan-perusahaan di Indonesia mayoritas bergeser pada padat modal. Hal ini ketidakmampuan pemerintah. Maka kita melihat sebuah institusi, bagaimana aturan pemerintah itu tidak mampu memberikan sebuah kebijakan yang memberikan rasa aman, yang mampu memberikan hak-hak dasar rakyat Indonesia. Ketika bicara tentang persoalan di Amerika, bagaimana negara Amerika yang lebih kaya secara institusi bagi bangsa Indonesia, tapi memiliki kekurangan dalam resources alam, sumber daya alam yang dimiliki oleh Amerika, tapi sampai hari ini kekuatan kebijakan luar negeri Amerika sangat berpengaruh dan erat terhadap pembangunan di negara dunia ketiga. Beberapa hari yang lalu, Federal Economic Development, salah satu lembaga di Amerika yang berkaitan dengan fiskal dan moneter di Amerika, menurunkan suku bunga, dan itu memiliki dampak terhadap ekonomi di Indonesia. Hal ini bisa kita lihat bahwa ekonomi global yang menjadi baru ukur meternya adalah negara-negara maju. Ketika kita mengkritisi itu, sebenarnya pemerintah Indonesia mampu dan bisa
untuk lepas dari cengkraman kapitalis global ketika secara institusi kita memiliki kekuatan yang cukup kuat, memiliki satu aturan yang orientasi terhadap pembangunan manusia di Indonesia, tidak kemudian berdasarkan dari kepentingan-kepentingan kelompok ataupun golongan, sehingga ketika berbicara tentang kebijakan semua atas dasar kepentingan, kebutuhan, dan apa yang dibutuhkan oleh masyarakat. Oleh karena itu kita bisa melihat bahwa institusi sebagai organisasi dan institusi sebagai aturan main. Ketika institusi sebagai organisasi boleh dipahami sebagai struktur pemerintahan, bangsa kita menganut trias politika, bagaimana teori John Locke mengatakan bahwa sistem pemerintah kita itu dalam pertanggungjawabannya checks and balancing menggunakan sistem trias politika, yakni adanya eksekutif, yudikatif, dan legislatif. Karena kita sebagai negara yang notabene adalah negara di mana kita banyak menggunakan sistem desentralisasi yang dulunya di era Orde Baru menggunakan sistem sentralistik, sekarang berubah menjadi sistem desentralistik. Perubahan-perubahan itu yang malih sentral ke desentralisasi merupakan bagian dari sebuah institusi sebagai organisasi, di mana sentralistik lebih mengarah pembangunan yang berpusat dari pusat ke daerah, sedangkan desentralisasi diberikannya kewenangan bagi pemerintah daerah untuk mengelola apa yang dibutuhkan. Anda harus mereview regulasi Undang-Undang Otonomi Daerah yang berkali-kali mengalami suatu perubahan atau penyesuaian. Mulai dari 19 tahun 99, 32 tahun 2004, 23 tahun 2014. Itu menjadi salah satu normatif ataupun aturan yang mengatur bagaimana sistem desentralisasi di Indonesia. Hal itu menjadi bagian penjelas atas institusi sebagai organisasi. Organisasi ada strukturnya, ada aturan bagaimana kapan harus bertanggung jawab, kepada siapa pertanggungjawaban itu dilakukan. Sedangkan institusi sebagai aturan main berkaitan dengan membatasi pilihan. Berkaitan dengan apa? Bagaimana proses organisasi itu ketika memutuskan suatu hal, maka harus berdasarkan sistem-sistem atau aturan yang berlaku. Contoh, ketika hari ini ngomong sistem perencanaan pembangunan daerah, harus berdasarkan atau prosedur di mana mulai adanya musrembang dusun, musrembang desa, musrembang kecamatan, dan musrembang kabupaten. Begitu juga di dalam prosesnya untuk merencanakan pembangunan di tingkat daerah atau provinsi dan juga nasional atau dalam hal penyusunan RPJMP nasional ataupun RPJM nasional jangka menengah. Kedua, menyiapkan sistem insentif. Institusi sebagai aturan main ini sangat erat bagaimana ketika kerja organisasi sektor publik itu memberikan hak bagi para pekerja, dalam hal ini adalah ASN, baik itu PNS yang memang sudah diangkat atau ASN P3K. Aturan yang diberikan kaitannya dengan haknya, baik itu dalam bentuk honor, tunjangan, perjalanan dinas, dan lain sebagainya, itu diatur. Aturan itu sebagai institusi.
ketika hari ini kita mau perjalanan dinas ke luar kota dalam provinsi ataupun luar kota, luar provinsi, dan bahkan luar negara, dalam hal ini adalah dinas luar, maka konteksnya hak yang diberikan sebagai perjalanan dinas atau sering disebut sebagai perjadin, perjalanan dinas, itu memiliki aturan-aturan yang harus diikuti ketika memberikan sebuah insentif. Ada informasi yang dulu pernah dilakukan oleh Indonesia kaitannya dengan renumerasi di mana waktu itu fenomena aparatur sipil negara masih banyak yang dalam hal kinerjanya itu minim atau etos kerjanya itu rendah. Banyak korupsi, tidak hanya korupsi uang, tapi juga korupsi waktu. Ketika jam kerja dia hadir di pagi hari, siang tidak ada di tempat kerja, kemudian pas waktu check out ataupun pulang dia datang. Itu yang terjadi. Sehingga waktu itu banyak fenomena-fenomena di mana para PNS itu berkeliaran di mall, di tempat-tempat publik, padahal dia di jam kerja. Sehingga waktu itu di tahun sekitar 2000-an, Satpol PP pun juga memiliki tugas di dalam hal pendisiplinan. Nah, di situ diberikan wawasan kaitannya dengan kedisiplinan dan ada sanksi administratif ataupun juga lebih dari itu bisa jadi pemecatan ketika berkali-kali dilakukan. Insentif itu berkaitan dengan hak yang diberikan oleh negara kepada pegawai negara, baik berbentuk honor, tunjangan, perjalanan dinas, ataupun bentuk-bentuk beban negara yang diberikan bagaimana hak pegawai negara. Kedua, institusi itu dilihat sebagai lembaga institusi formal, di mana pemerintah dalam ini adalah swasta yang didirikan berdasarkan peraturan perundang-undangan. Jadi ketika ngomong formal, itu adalah institusi itu yang memang diatur oleh pemerintah, baik itu swasta, yang didirikan itu aturannya tertulis. Jadi aturan ketika disiplin, kode etik, berkaitan dengan insentif, aturan-aturan ya, merit system dan sebagainya. Kemudian proses rekrutmen melalui CAT ataupun tes yang dilakukan oleh pemerintah dalam proses rekrutmen, itu aturan-aturan itu secara formal ditulis. Jadi produknya itu adalah produk undang-undang. Pemerintah itu mengatur. Karena fungsi dari pemerintah itu selain sebagai regulatori, menyusun undang-undang, juga pemerintah memiliki fungsi yakni distributor ataupun juga produsen dari barang publik. Artinya, yang berkaitan dengan kebutuhan publik, baik itu non-eksternalitas ataupun eksternalitas, pemerintah harus hadir di dalam bagaimana proses penyusunan ataupun proses pendistribusian dari barang publik itu. Institusi formal tidak hanya berlaku pada organisasi sektor publik atau pemerintah, tapi juga institusi swasta. Dalam hal ini apa? Yakni bagaimana aturan di dalam organisasi swasta. Jam masuk, jenjang karir, kode etik, ataupun aturan untuk berkaitan dengan kedisiplinan. SP1, SP2, ataupun SP3 dalam ini adalah pemutusan kontrak kerja. Jadi, dalam institusi formal itu adalah berkaitan dengan aturan yang disusun
sebagai kesepakatan mufakat antara pemerintah, kemudian bicara tentang masyarakat. Ada satu hal yang membedakan ketika bicara tentang sistem pemerintahan di Indonesia. Kenapa? Di Indonesia yang tadi saya sampaikan ada dua lembaga, eksekutif, legislatif, dan yudikatif, bahwa dua lembaga yang tadi, pertama eksekutif dan legislatif, itu adalah lembaga, bisa jadi lembaga yang mengusulkan undang-undang, yakni dari eksekutif ataupun inisiatif dari legislatif. Regulasi yang disusun, aturan yang dibuat, bisa jadi diusulkan oleh pemerintah daerah ataupun provinsi, daerah, kabupaten, kota, ataupun pusat, dalam ini presiden, diajukan ke DPR atau DPRD, dalam hal ini ada legislatif, untuk dibahas, dimasukkan di dalam prolegda untuk daerah, prolegnas untuk pemerintah. Contoh, 2022 kemarin, pemerintah menyusun yang namanya Undang-Undang Omnibus Law. Itu sebagai sebuah kebijakan pemerintah untuk mengefisiensi dan memfokuskan aturan-aturan yang telah disusun oleh pemerintah daerah yang seringkali kadang overlap atau tidak link and match, ketidakcocokan dari undang-undang atau peraturan pemerintah di atasnya. Secara norma hukum itu tidak boleh. Tapi karena undang-undang merupakan bagian dari proses kepentingan, proses politik, maka kejadian-kejadian itu tidak dilihat secara objektif, tapi justru dilihat secara subjektif. Apa dasarnya? Adalah political need. Sehingga di situ pemerintah seringkali membuat undang-undang, terutama daerah, ya, membuat undang-undang itu yang seringkali kontradiktif dengan pemerintahan undang-undang di atasnya. Yang seharusnya dalam konteks penyusunan regulasi ataupun sebutannya legal drafting, sebelum menyusun undang-undang di bawahnya, maka harus melihat bagaimana undang-undangnya di atasnya. Bagaimana prinsip azas yang ada undang-undang di atasnya. Maka itu bisa dipakai. Yang kedua adalah institusi non-formal. Apa ini? Ini berkaitan dengan bagaimana aturan-aturan yang dibentuk atas dasar inisiatif masyarakat. Dalam hal ini boleh kita jadi sebut adalah norma. Karena aturan ini, baik itu formal ataupun non-formal, itu disusun atas dasar kesepakatan dari satu komunal atau dari lembaga-lembaga yang secara sah memiliki fungsi untuk menyusun aturan. Dalam ini ada legislatif. Institusi normal pun hampir sama, bahwa dalam proses penyusunannya menjadi suatu kesepakatan kolektif, kemudian menjadi satu norma ataupun aturan yang mengikat antara satu dengan yang lainnya, sehingga di situ sebagai bentuk institusi. Simpelnya adalah institusi adalah aturan yang secara formal itu ditulis, baik undang-undang perdata pidana ataupun undang-undang yang lain di tingkat daerah, sedangkan non formal adalah norma yang mengikat secara personal dari diri seseorang dengan orang lain. Ketika melihat sebuah institusi, kalau kita melihat dari pertanggungjawaban, sebenarnya peristiwa pertanggungjawaban dari pemerintah daerah, dalam ini adalah bupati, wali kota, gubernur, ketika selama dia menjabat, dia mempertanggungjawabkan secara formal. Ketika dia melakukan proses pertanggungjawaban, dia itu memiliki aturan pertanggungjawaban secara non formal, ya ini adalah mengikat bagaimana bahwa amanah yang diberikan oleh rakyat melalui pemilu itu merupakan bagian dari janji politik yang harus ditanggung-jawabi. Sehingga dalam ini adalah berkaitan dengan akuntabilitas sektor publik. Selama ini ketika bicara tentang institusi ataupun baik aturan, ketika institusi dan kebijakan itu bagian yang memang harus salah berkaitan. Yang saya sampaikan di awal di atas tadi bahwa institusi itu berkaitan dengan aturan. Aturan itu
merupakan disusun melalui proses kebijakan. Hari ini ketika banyak kasus-kasus penambangan ilegal, ketika telah terjadi krisis lingkungan, krisis air, ataupun adanya insiden longsor yang menyebabkan tewasnya warga setempat, maka persoalan itu yang disorot oleh media menjadi high potential atau potensi problem tinggi. Jadi potensi masalahnya tinggi, maka pemerintah itu dalam konsentrasinya itu akan tinggi. Maka ketika melihat potensi masalah dalam institusi dan kebijakan, pemerintah ini harus melakukan sebuah konsentrasi, yakni apa? Membangun sebuah komitmen. Membangun sebuah komitmen bahwa di dalam proses perizinan harus ditegakkan. Dalam proses perizinan tambang harus benar-benar dipatuhi. Ketika ada penambang ilegal, maka wajib untuk ditutup dan diproses pidana. Ketika masalah potensinya kecil, pemerintah dalam tingkat konsentrasinya itu menjadi tinggi. Kenapa? Itu berkaitan dengan hal-hal yang sifatnya adalah publik. Jadi ketika sebuah institusi dan kebijakan itu digandeng, maka berkaitan dengan problem-problem yang dialami oleh pemerintah. Ketika problemnya itu tidak menjadi atensi oleh masyarakat, maka kemudahan pemerintah di dalam membuat sebuah kebijakan. Tapi ketika persoalannya itu tinggi dalam proses pengambilan keputusan dan kebijakan, maka pemerintah akan mengalami kesulitan. Maka dibutuhkan yang namanya komitmen. Komitmen itu adalah bentuk satu usaha yang memang itu di kesepakatan. Contohnya saja, hari ini di Kabupaten Pasuruan itu ada fenomena di mana banyak tambang-tambang ilegal yang dampak terhadap kelestarian lingkungan sangat tinggi, yakni krisis air, kerusakan tambang, ataupun daerah-daerah yang tidak direklamasi, maka itu menjadi persoalan bagi masyarakat setempat ataupun masyarakat Pasuruan, bisa jadi merusak fasilitas publik. Maka persoalan ini akan menjadi perhatian bagi pemerintah daerah dan tidak mudah menyelesaikan itu. Tapi dibutuhkan sebuah komitmen agar supaya persoalan yang menjadi intens tadi itu menjadi berkurang. Sehingga institusi kembali lagi adalah bagaimana mengatur sebuah organisator publik itu ataupun swasta di dalam menghadapi sebuah persoalan-persoalan yang ada. Ini penting di dalam sebuah perencanaan pembangunan. Kenapa? Karena dalam proses perencanaan pembangunan itu memiliki satu proyeksi ataupun forecasting ataupun perkiraan atas persoalan-persoalan yang dihadapi oleh pemerintah. Ketika pemerintah ini tidak mampu untuk memetakan, menganalisa kaitannya dengan persoalan-persoalan yang dihadapi oleh masyarakat, ini menyebabkan suatu kondisi di mana distrust bagi masyarakat terhadap pemerintahannya. Tapi ketika pemerintah itu mampu responsibility terhadap persoalan-persoalan yang dihadapi oleh masyarakat, tanggap dan tepat di dalam buat sebuah keputusan, maka trust akan naik kepada pemerintah dan publik lebih menghargai bagaimana proses kebijakan yang dibuat oleh pemerintah itu dan tidak menuai kontroversial. Hari ini saja bicara tentang buruh-buruhan yang saya jelaskan tadi, bulan Juni Juli itu aja, Indonesia sudah 42.000 yang di PHK-kan. Sejak lama para buruh di Indonesia itu menolak kebijakan tentang Omnibus Law, kebijakan tentang outsourcing, karena sangat merugikan bagi masyarakat dan kaum buruh. Sehingga butuhlah sebuah komitmen pemerintah untuk membenahi, melakukan reformasi kebijakan dalam sektor tenaga kerja. Hal ini cukup erat kaitan antara institusi dengan kebijakan. Ketika kita institusi aturan lemah, kemudian di dalam memutuskan problem-problem publik, maka seringkali produk kebijakannya itu, tanda kutip, selalu mementingkan dan memaksimalkan ataupun mengakomodir kepentingan kelompok ataupun golongan.
Kalau dulu ada politik kartel, sekarang adalah politik dinasti. Sehingga bisa mengakomodir siapa saudara-saudaranya, anak, menantu, dan lain sebagainya. Nah, hal ini, maka pemerintah dibutuhkan sebuah komitmen. Ketika nggak komitmen, hanya menyelesaikan dengan cara decision fitness atau mudah di dalam buat keputusan, ini akan mengalami sebuah eskalasi konflik. Tidak eskalasi konflik, tapi eskalasi konflik. Konflik akan terus, dan ketika dilihat, masalah semakin banyak dan sulit untuk diurai. Teman-teman sekalian, dalam hal perencanaan pembangunan, bagi negara maju ataupun negara yang sedang berkembang, memiliki persoalan-persoalan yang cukup pelik dan kasuistik. Ketika bicara tentang perencanaan bagi negara dunia ketiga, pasti persoalan-persoalan yang dialami oleh masyarakat adalah tingkat partisipasi. Masyarakat pun kadang ketika diajak secara kelembagaan untuk menyusun perencanaan pembangunan ke depan, seringkali masyarakat justru dalam keterlibatannya hanya sebatas formalistik ataupun ngikutin sebagaimana aturan yang ada. Tapi substantifnya, kehadiran masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan seringkali lebih pada aspek formalistik ataupun budaya pattern klien, di mana hanya mengikuti para pimpinan-pimpinan saja. Sehingga masyarakat dalam hal proses perencanaan lebih banyak pasif. Nah, hari ini ketika bicara tentang proses perencanaan dalam studi administrasi publik, kan ada paradigma. Dalam konteksnya, kalau dulu all public administration, yang orientasinya adalah pemerintah, kemudian new public management, itu sudah mengalami transisi untuk efektif dan efisiensi. Kemudian new public services, tidak hanya melihat bahwa rakyat sebagai customer, tapi masyarakat sebagai humanity yang memiliki hak asasi atau hak yang sama antara satu dengan yang lainnya. Sehingga tidak kemudian melihat sebagai customer yang mana pemerintah hanya memproduk barang-barang publik, tapi apakah bisa diakses atau tidak, atau cocok apa tidak, pemerintah tidak sejauh itu dalam konteks new public management. Tapi hanya sebatas pokoknya ini sudah disusun, diproduksi dan distribusikan, perkara ini cocok dan tidak, itu bukan menjadi wewenang dari pemerintah. Cerita, saya dulu pernah riset dengan di PSKK UGM kaitannya dengan suku Tubutil, di mana salah satu suku di Kalimantan yang, mohon maaf, di Sulawesi yang notabene adalah suku pedalaman. Karena di daerah Sulawesi banyak suku-suku yang tinggal di dalam hutan, kemudian itu juga bagian dari NKRI, pemerintah memiliki inisiatif untuk dimadankan, untuk ditetapkan di satu wilayah, menjadi satu komunitas. Akan tetapi kebijakan-kebijakan itu tidak memiliki relevansi sebagaimana adat dan juga kebiasaan dari masyarakat suku Tubutil. Sehingga setelah dibangun waktu itu habis sekitar 200 miliar rumah dan sebagainya, tidak ditempati oleh para suku Tubutil. Nah, kita evaluasi, ternyata pemerintah itu hanya sepihak bagaimana menyelesaikan atau memadankan masyarakat pedalaman, tapi tidak mengakomodir bagaimana social culture, karakteristik bagi masyarakat pedalaman itu untuk hidup di dalam kesehariannya. Yang dulunya dia menganggap bahwa hidup nomaden itu memang menjadi ciri khas, kemudian dimadankan, ditetapkan, itu menjadi satu fenomena di mana suku itu merasa tidak nyaman. Nah, ketika kita persoalan-persoalan dalam proses perencanaan pembangunan, pemerintah itu harus bagaimana ketika persoalan yang dihadapi oleh masyarakat. Desain institusi yang ideal itu adalah bagaimana tingkat potensi masalah dengan fragmentasi itu harus memiliki keseimbangan. Bagaimana antara potensi yang dihadapi oleh pemerintah berkaitan dengan persoalan publik, ya sejauh mana pemerintah itu harus bisa mengisimbangkan. Keseimbangan itu adalah bagaimana proses kebijakannya itu memang benar-benar mengakomodir, memberikan dampak terhadap suatu masyarakat tertentu ataupun suatu wilayah tertentu. Contohnya, di
di Papua berkehendak untuk dimerdekakan. Tapi itu kan salah, tidak bisa. Artinya karena itu bagian dari NKRI dan proses kemerdekaan itu juga ada campur tangan dari Australia dan Amerika untuk memecah Indonesia, pemerintah tetap mempertahankan sehingga dalam konteks potensi masalah konfliknya, fragmentasinya adalah memberikan hak otonomi khusus. Jadi hak-haknya lebih, privilege-nya lebih banyak di situ. Ya, sehingga teman-teman sekalian, institusi adalah aturan. Ketika aturan itu disusun, dibuat yang ideal, itu memang tidak kemudian sistematis seperti kita dalam ilmu eksakta. Tapi bagaimana idealismenya itu adalah bagaimana suatu kondisi itu memang benar-benar memiliki satu link and match dan keterkaitan dan balancing dengan potensi yang ada. Basic need-nya, kemudian efektif dan efisiensinya. Apakah terlibat dengan Didi Beres ataupun pemangku kepentingan di tingkat lokal dan sebagainya, maka itu menjadi suatu fragmentasi. Boleh dikata bahwa sebuah institusi yang ideal itu adalah memiliki satu karakteristik yang berbeda-beda dari satu dengan yang lainnya, dan terutama dalam proses kepemimpinan, ideologi, situasi dan kondisi sangat erat kaitannya di dalam membuat satu aturan untuk mewujudkan sebuah tatanan yang ideal. Demikian teman-teman sekalian, dalam proses perencanaan pembangunan, kita bertemu di pertemuan berikutnya berkaitan dengan siklus perencanaan pembangunan. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.